Saya ke Bung Endi dulu. Bung Endi, putusan ORI tentu saja sudah kita dengar ada penyalahgunaan wewenang di sana dan ada rekomendasi kepada Presiden. Tapi sepertinya Presiden lebih memilih menerima putusan MA dan MK dibanding dengan ORI. Ada perkembangan terbaru dari rekomendasi Ombudsman kepada Presiden itu? Sebenarnya tidak bisa dikatakan seperti itu, Bung Latif ya. Presiden lebih memilih Mahkamah Agung dan MK ketimbang kita karena memang produk pamungkas Ombudsman yang kalau di organisasi ini disebut mahkota Ombudsman, yaitu adalah rekomendasi, baru disampaikan tadi siang, Mas Latif. Tadi siang itu kita mengirimkan ini kepada Bapak Presiden dan sudah diterima oleh Sekretariat Negara dan juga kepada Ketua DPR, sudah diterima oleh pihak kesekjenan rekomendasi kami, yang ini merupakan rangkaian lanjut dari produk sebelumnya yang mungkin oleh publik dianggap itu sudah rekomendasi, padahal belum. Yang ada sebelumnya itulah laporan akhir hasil pemeriksaan yang memang isinya lebih kepada tindakan-tindakan korektif yang kami minta kepada pihak terlapor, dalam hal ini KPK dan BKN, dan saran perbaikan kepada Bapak Presiden. Tetapi karena produk laporan akhir ini ternyata tidak mendapatkan respon yang seperti yang kami minta, bahkan kemarin pimpinan KPK mengeluarkan surat pemberhentian, itu kemudian kita berlanjut pada sesuai dengan mekanisme kita. Setelah laporan akhir ini memang kita memberikan ruang bagi pihak terlapor untuk menyampaikan hak prosedural mereka, yaitu keberatan, dan setelah itu kemudian kita menyusun rekomendasi yang intinya memang adalah sebenarnya Bung Latif secara normatif rekomendasi ini juga kita sampaikan kepada KPK, sampaikan juga kepada BKN, intinya adalah wajib untuk melaksanakan proses pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Tetapi kita semua lihat faktualnya tampaknya rekomendasi yang bersifat normatif seperti ini tidak akan bergayung sambung, sehingga kemudian ini diarahkan kepada Presiden sebagaimana judul dari acara kita hari ini, yang kemudian memang menempatkan nasib 56 atau 57 ya, karena satunya kan pensiun Mas Koko begitu, itu kepada Presiden. Kenapa Presiden, Mas Latif? Pertama adalah karena memang sesuai dengan kerangka kerja di Ombudsman, rekomendasi itu diberikan kepada atasan terlapor. Atasan terlapor yaitu KPK dan BKN itulah Presiden. Itu satu. Kemudian kedua adalah secara kelembagaan kita semua harus melihat bahwa pasca Undang-Undang 19 2019, KPK secara organisasi, secara kelembagaan dan tata kelola di luar soal justisianya atau soal urusan hukumnya, dia adalah bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif yang kalau ditarik ke atas secara kelembagaan itu komando tertinggi pada Presiden. Dan kemudian ketiga artinya adalah sebagai komando tertinggi Presiden masih punya ruang tidak untuk menganulir putusan yang sudah diambil oleh pimpinan KPK ini? Masih sangat. Jadi ini belum end game, belum akhir gitu ya. Yang kita lihat kemarin adalah proses di internal KPK, yaitu diputuskan oleh pimpinan KPK yang saya harus katakan kalau mengacu pada undang-undang ASN tidak tepat sesungguhnya yang mengeluarkan keputusan itu pimpinan KPK. Yang harusnya mengeluarkan itu PPK. PPK itu siapa? Sekjen KPK. Karena memang ini bedanya dengan kementerian dan lembaga, di mana PPK itu adalah menteri dan kepala lembaga kementerian, kepala lembaga non kementerian. Kalau untuk lembaga negara dan lembaga non struktural, PPK-nya itu sekretaris jenderal, sama seperti di Ombudsman. PPK itu bukan ketua Ombudsman yang menerbitkan surat terkait dengan pemberhentian, pemindahan dan pengangkatan, itulah sekretaris jenderal. Tapi itu satu isu yang nanti kita bisa diskusikan. Tapi poinnya adalah siapapun yang menerbitkan keputusan di internal KPK itu tidak boleh kemudian yakin bahwa ini sudah akhir, karena di atas itu kita kembali ke konstruksi aturan di mana pemegang kekuasaan tertinggi dalam pembinaan ASN itulah Presiden. Ada Presiden. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh PPK itu adalah delegasi Presiden. Maka ketika PPK yang di KPK atau pimpinan KPK tidak, Kakak Endi, kalau misalnya Presiden nanti campur tangan, apakah ini bisa masuk kategori intervensi kepada lembaga independen seperti KPK? Sama sekali tidak.
karena memang kembali bahwa secara kelembagaan KPK itulah bagian dari rumpun kuasa eksekutif, dan dari sisi substansi masalah kepegawaian, Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam pembinaan kepegawaian. Oke. Adapun yang di KPK itu hasil delegasi, maka ketika kemudian yang diberikan delegasi kewenangan tidak menjalankan sesuai dengan, kalau dalam bahasa ombudsman, sesuai dengan tata administrasi yang benar, malah yang terjadi adalah maladministrasi proses, maka kemudian memang kami, kenapa kemudian dorongan kepada Presiden adalah untuk pertama melakukan koreksi atas keputusan dari pimpinan KPK kemarin. Satu. Kemudian kedua adalah kita berharap meminta Bapak Presiden, ini bahasa lembaga negara, jadi bukan mendesak ya, berharap dan meminta agar kemudian mengambil alih, take over keputusan terkait penetapan hasil yang kemudian sesuai dengan harapan dari Ombudsman sebelum 30 Oktober sudah terjadi peralihan status dari pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Sesungguhnya itu adalah harapan puncak kita, Bung Latif. Meskipun sudah diumumkan seperti ini oleh pimpinan KPK, tetap masih ada ruang untuk mengkoreksi itu. Masih karena yang diumumkan oleh pimpinan KPK adalah keputusan internal KPK, sementara di atas KPK masih ada otoritas tertinggi, yaitu Bapak Presiden. Kenapa kemudian memang muara ini akhirnya kepada Bapak Presiden, bukan untuk kemudian seperti yang disampaikan beliau bahwa jangan semuanya ke saya gitu ya. Bukan. Karena kerangka kerja Ombudsman memang harus bermuara ke beliau, dan isu kepegawaian maupun kelembagaan memang pada akhirnya menempatkan Presiden sebagai pengambil keputusan akhir. Oke, Kakak Endi dan Bang Saur, kita tunggu yang terbaik untuk bangsa ini. Selamat malam.